murid kiai nanti jadi kiai, bahkan bisa lebih dari kiai. Ada jamaah yang muridnya disebut bukan santri tapi muhibbin, gurunya disebut Habib. Selama-lamanya muhibbin ini enggak bakal jadi Habib. Biasanya kalau ada santri, gurunya mendengar santrinya jadi kiai, gurunya senang dan bahagia, betul. Tapi kalau ada Habib punya murid muhibbin, dia dengar muhibbinnya sekarang udah jadi Habib, kira-kira senang apa enggak dia? Itu bisa dipersekusi, saudara, betul enggak? Makanya Rasulullah memanggil murid-muridnya ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Tradisi ini diteruskan oleh kalangan Syafi'iyah, memanggil murid-murid Imam Asy-Syafi'i dan kemudian para ulama-ulama Syafi'iyah sebagai ashabus Syafi'i. Karena seorang ashab, seorang murid akan ditaikkan derajatnya, bisa sampai gurunya, bahkan bisa lebih daripada gurunya. Tapi kalau pecinta itu hanya mencintai saja. Rumus para pecinta adalah rela menderita demi yang dicintainya. Yang dicintai dan yang mencintai, ditambah dengan narasi dalam darahnya ada darah Rasul. Sudah mencintai ini adalah pembutaan, kemudian di dalamnya ada darah Rasul, makin membutakan. Artinya belum apa-apa dia sudah warning, awas kalau ada kesalahan yang muncul dari diriku, jangan sampai engkau luntur cintamu padaku. Engkau boleh membenci maksiatnya, tapi engkau tidak boleh membenci orang yang bermaksiatnya ini, karena di dalam darahku ada darah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Hasan Ibnul Hasan radhiyallahu anhu, in ata'na Allah fa ahibbuna wa in asayna Allah fa abghiduna. Kalau kami keturunan Rasulullah ini taat kepada Allah, maka cintai kami. Kalau kami bermaksiat kepada Allah, maka bencilah kami. Ini ajaran daripada keturunan asli Rasulullah pakai sod, yang sudah lulus tes baik secara kitab-kitab nasab, mungkin juga pada waktu itu sudah lulus DNA. Bahkan di dalam ajaran Al-Quran, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, apabila dia berbuat maksiat, maka maksiatnya itu yudha'af lahal adzabu dhi'fain, akan ditikelkan, akan dilipatkan kesalahannya itu, dianggap akan diberikan 2 kali siksa. Kalau orang-orang yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah bermaksiat 1, maka dia akan mendapatkan dosa 1. Kalau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Rasulullah bermaksiat, maka dosanya 2.
Sunan Kalijaga yang kita cintai adalah merupakan salah seorang daripada Wali Songo. Wali Songo adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa dan Indonesia. Kenapa Anda tepuk tangannya ragu-ragu? Apakah Anda selama ini mendapat kabar bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia bukan Wali Songo? Atau Anda sering mendengarkan dari YouTube bahwa yang mencetak para kiai-kiai di Indonesia ini adalah orang yang dia datang belakangan, dia mencetak kiai, kiainya udah ada duluan sebelum dia. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini Wali Songo. Yang mencetak kiai-kiai di Indonesia ini Wali Songo, sanadan muttasilan minna ilaihim radhiyallahu ta'ala anhum.